Halo pemirsa Showbiz, kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial, yakni seorang aktris cantik, berprestasi, sudah pernah menang 2 penghargaan Piala Citra Festival Film Indonesia, dan juga sudah pernah main di berbagai genre film, mulai dari genre drama, komedi, dan pernah juga sampai di film horor. Nah, penasaran siapa? Saat ini sudah bergabung bersama saya ada Kak Raihanun. Halo. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya Kak ya? Baik. Kak Hanun, sekarang lagi sibuk apa aja nih Kak? Main film aja atau ada proyekan lain mungkin Kak? Main film, pastinya main film, tapi lagi promo aja sih. Promo aja ya? Iya, promo. Sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan film-film yang Kak Hanun mainin, kita coba tanya-tanya sedikit terkait dengan perjalanan karir Kak Hanun ini ya. Iya, boleh dong. Kenapa sih Kak memilih acting sebagai profesi yang Kakak tekuni sampai sekarang nih Kak? Sebenarnya suatu kebetulan ya, jadi waktu itu memang nyoba buat casting dan beberapa kali memang ternyata tuh passionnya ke sana ketika dijalanin gitu, nyoba untuk masuk ke sebuah karakter tuh ternyata sangat menyenangkan gitu ya. Itu Kakak memang latihan sendiri atau memang udah panggilan atau seperti apa nih? Ikut banyak casting sih sebenarnya awalnya gitu, ikut banyak casting terus gitu. Film pertama saya di tahun 2007 gitu, Badai Pasti Berlalu, langsung kebuka ke berbagai film gitu jadinya. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu ya akhirnya ya udah menjalani kayak gitu. Oke Kak, kalau boleh di-spill sedikit sebenarnya siapa sih sosok yang mempengaruhi Kakak atau yang membuat Kakak bisa masuk ke industri film ini nih Kak? Jadi siapanya spesifik karena terlalu banyak buat saya ya, gitu, jadi nggak bisa saya sebutin satu-satu. Banyak orang yang berpengaruh tentunya. Betul. Dan Kakak setelah Badai Pasti Berlalu sempat main di beberapa film juga. Ada beberapa film sampai akhirnya di tahun 2016 ini Kakak menang penghargaan Piala Citra pertamanya ya Kak ya, sebagai pemeran pendukung wanita terbaik di film Salawaku. Iya, betul. Waktu itu sebagai Binaya. Binaya namanya. Iya. Karakter itu banyak yang komen bagus-bagus ya Kak. Ternyata aktingnya Kakak katanya memukau banget. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian Kakak menang lagi Piala Citra di tahun 2019 dalam kategori pemeran aktris wanita utama terbaik ya Kak. Iya, betul. Sekaligus menang juga aktris terbaik di Asian International Film Festival and Awards. Ini banyak penghargaan yang Kakak dapat. Ini sebenarnya siapa sih yang menginspirasi Kak Hanun untuk bisa berakting sampai dapat banyak penghargaan Kak? Sebenarnya ya itu kembali lagi inspirasinya itu banyak banget ya. Kalau misalkan dibilang satu siapa tuh nggak bisa saya sebutin secara spesifik gitu karena memang terlalu banyak banget. Cuman memang etos kerja yang bisa membuat film dan acting itu saya dedikasikan itu kali ya yang membuat saya untuk push to the limit terus gitu, untuk menjadi lebih baik terus gitu. Kalau menurut Kakak lebih challenging main di film drama atau di film horor? Drama. Kenapa tuh Kak? Karena kadang kan drama ceritanya tuh relevan gitu ya sama kehidupan. Ya lebih sulit ya gitu menghidupkan karakter yang relevan gitu. Yang relevan ya. Kalau horor kan ya memang kadang banyak ceritanya juga yang relevan, cuman fokusnya kan lebih ke horornya gitu. Kalau drama kan lebih ke dramanya itu yang. Kapan Luna cuma bertahan menjadi guru honorer? Sekolah kami eksklusif. Boleh diceritain sedikit Kak, sebenarnya terkait dengan film Labinak ini, apa yang dialami seorang ibu satu anak ini Kak? Sebenarnya saya di sini berperan sebagai Najwa. Najwa ini guru honorer yang punya anak gitu. Anaknya ini namanya Yanti, diperankan sama Naila Purnama. Kehidupan sosialnya, ekonominya itu memang di kelas menengah ke bawah. Terus relasi antara ibu dan anak ini ya cenderung lebih ke arah ekonomi lah. Mendapatkan tawaran yang lebih baik, akhirnya dia pergi ke kota besar di Jakarta untuk sebagai guru yang gaji lebih gede dan segala macam. Ternyata itu sebuah jebakan. Sebuah jebakan begitu ya. Nah sekaligus di peran ini juga Kakak menjadi seorang penyintas kekerasan seksual ya Kak? Ceritanya gitu. Ini kayaknya peran yang sangat kompleks banget nih Kak. Ini apa jadi alasan Kakak untuk mengambil peran bermain di film horor ini Kak? Sebenarnya karena kompleksitas ceritanya ya gitu, cerita dan karakternya yang membuat saya tertarik untuk ada di film, terlibat di film Labinak ini. Tapi memang ke konteks
penyintas seksual dan segala macam itu bagian dari ceritanya gitu, bukan cerita intinya gitu. Cerita intinya ya memang ketimpangan sosialnya itu gitu. Jadi lebih kepada kompleksitas cerita dan karakternya untuk saya bisa mau untuk ikut bergabung di film Labinak ini. Kamu mau jadi bagian dari keluarga ini? Oke, terakhir nih Kak, kalau dari kacamata Kak Hanun sendiri, sebenarnya apa sih yang diharapkan, pesan moral yang bisa ditangkap oleh para masyarakat ataupun juga penonton yang nanti akan nonton film Labinak ini Kak? Ya pertama ini karena relasi antara ibu anaknya yang memang kuat gitu ya, jadi itu tapi memang jangan mudah terjebak aja sih gitu dengan iming-iming, karena kan sekarang banyak banget gitu ya yang diiming-imingin kerja segala macam, lebih baik segala macam, ternyata itu dijebak gitu. Itu sih mungkin yang bisa membuat masyarakat nanti yang nonton tuh ngebuka pikiran dan matanya untuk jangan mudah terjebak dengan janji-janji manis aja sih. Oke, ini akan tayang kapan nih Kak? Di tanggal 21 Agustus. Tanggal 21 Agustus, pertama tayang perdana di bioskop. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Hanun. Terima kasih banyak. Semua penonton yang penasaran terkait dengan aktingnya Kak Hanun dan juga pesan-pesan moral yang ada di film Labinak, jangan lupa nonton langsung di tanggal 21 Agustus 2025. Oke, terima kasih once again Kak Hanun. Terima kasih. Bye-bye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.